Karena Auri terlihat sekarat, Sabina menyuruh Christian untuk tetap tinggal sedangkan dirinya akan mencari bala bantuan. Yang mana Christian harus menyanyikan lagu agar para pencari bisa dengan cepat menemukan lokasi Christian. Dan karena tak bisa melawan, akhirnya Christian pun langsung setuju dengan rencana tersebut. Lalu Sabina pun langsung segera pulang secepat mungkin untuk mencari bantuan. Dan ketika bertemu ayahnya, Sabina langsung menyuruh ayahnya untuk segera pergi menolong Auri dan menjemput Christian. Dan singkat saja pencarian pun dimulai di mana Christian terus bernyanyi hingga malam hari. Kemudian keesokan harinya saat Sabina terbangun dari tidurnya, ia sudah melihat Auri yang sedang diobati oleh ibunya. Di mana luka Auri sudah infeksi, namun ibunya tetap berusaha untuk mengobati Auri. Dan semua keluarga Kaulus pun ikut berpartisipasi dengan menyemangati Auri agar tetap bertahan dan hidup. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya nyawa Auri tertolong dan Sabina pun menghampiri Auri lalu dengan gestur tangan jari kelingking yang artinya sahabat, di mana hal itu membuat Kaulus senang. Bahkan setelah seluruh insiden tersebut, suku Vayu pun heran dengan kondisi Auri yang terselamatkan dari kutukan yang mereka percaya selama ini, yang dimana mereka tidak terima dengan Auri yang masih tetap hidup. Mereka pun tidak menganggap Auri sebagai bagian dari suku Vayu. Mian Vater under Frieden atau Ayahku dan Perdamaian, di mana pada malam hari Kaulus mengundang beberapa suku Vayu untuk makan malam. Yang mana Boko mengatakan bahwa Doris telah mengalahkan kutukan yang selama ini mereka percaya. Berbeda dengan Boko, di mana Gohu tetap berpikir bahwa Auri akan tetap mati. Tapi Kaulus langsung bilang kalau Auri tetap akan bertahan dan tidak langsung mati. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kaulus membuat Gohu pun emosi. Lalu setelah Boko menenangkan Gohu, Boko pun mengatakan dengan bijak bahwa jika Auri tetap bertahan, maka Boko selaku kepala suku Vayu akan percaya dengan Kaulus dan istrinya. Dan tentu saja apa yang dikatakan oleh Boko membuat Kaulus serta istrinya menjadi senang. Auri? Motozinabuakwa, Pfizer, Kamba, Dila, Itabua, Humbayakula, Latu, Montana Auri, Lokuta. Keesokan harinya Sabina memperkenalkan teman-temannya kepada Auri. Dan tak lama kemudian ada helikopter yang datang, yang mana helikopter itu membawa paket serta surat dari keluarga mereka yang berada di Jerman. Untuk kemudian saat mereka membuka paket tersebut, ada sebuah poster es krim yang mana mereka sangat senang dan begitu penasaran dengan rasa es krim hingga mereka pun pengen sekali pulang ke Jerman dan merasakan rasa es krim yang ada di poster. Kalt und süß und sehr lecker. Ich will es unbedingt probieren. Ja, ich auch. Bis dann. Der große Regen atau hujan lebat. Di saat musim hujan di malam hari membuat banyak serangga random yang masuk ke rumah mereka. Berbeda dengan Judith yang takut dengan serangga, Sabina dan Christian malah senang dan langsung mengambil semua serangga untuk dikoleksi. Lalu Christian yang tak sengaja ia pun langsung memanah Sabina sehingga Sabina pun terbawa arus. Untungnya Sabina berhasil diselamatkan oleh ayahnya. Karena rumah mereka banyak serangga, mereka pun mengungsi untuk sementara di sebuah perahu. Singkat cerita, terlihat mereka semua bermain seluncuran yang tidak kita dapati di masa sekarang, karena bocah sekarang lebih memilih mabar game online daripada main seperti ini. Buat para bocil tahun 2006 ke atas, kalian wajib tahu ya, main kayak gini lebih asik daripada main game online, karena main game online gak ada luka yang membekas di kulit kalian dan gak ada memori yang bisa kalian pamerkan saat kalian punya anak nanti guys. Jadi sedikit saran buat kalian, lepaskan HP dan cobalah main game real, bukan game virtual. Der Eindhoven Krieg atau dalam perang yang keras. Di mana saat sedang belajar bahasa suku Vayu, Kaulus mendapatkan sebuah berita dari kota bahwa liburannya dikabulkan, yang mana mereka akan pergi ke Jerman bulan depan. Kemudian di luar terlihat suku Irigre yang datang dan langsung berteriak hingga mereka pun langsung berhadapan seperti biasa. Dan dari suku Grie tanpa basa-basi ia pun langsung memanah orang suku Vayu hingga terjadi hahu-hahu dari tempo lambat ke tempo cepat. Untuk kemudian terjadilah perang antara mereka.
Lalu Auri yang berada di dalam rumah dan mendengar hahu-hahu di luar, ia pun langsung mengambil panahnya. Namun Kaulus langsung bertindak untuk menenangkan Auri. Dan karena keributan hawu itu membuat Judis ketakutan hingga Kaulus yang sudah tertahan dirinya dengan jiwa hero seorang ayah, ia pun langsung mematahkan semua peralatan perang kedua suku. Dan itu semua dilakukan Kaulus karena hahu-hahu dari mereka membuat Judis serta keluarganya tidak nyaman. Hal yang dilakukan oleh Kaulus membuat mereka tak jadi bertarung, di mana setelah kedua suku berunding akhirnya mereka menemukan sebuah pencerahan yang dimana mereka langsung melepaskan senjata mereka dan berjanji untuk tidak melakukan perang asalkan Kaulus tidak meninggalkan mereka semua. Lalu Kaulus pun menjawab, Klozu, gala bugura, besa jauh na kasih rasa, karaka tumigi. Halusa umagalusa, iga baka keitasi. Urlaub Inder Hemat atau liburan di tanah air. Sebelum pergi ke Jerman, Auri memberikan kalung yang diisikan rambut Auri kepada Sabina. Kemudian adegan pun berpindah di bandara Jerman. Di sana terlihat nenek dari mereka yang menyebut mereka semua untuk balik ke rumah neneknya. Dan singkat cerita, setelah sampai di rumah, mereka semua nampak senang dengan kamar baru mereka. Kemudian keesokan harinya saat mereka bertiga melihat salju, mereka pun langsung keluar dan bermain. Di mana Sabina yang terlalu senang dirinya keluar dengan menggunakan baju tidur dan tak menggunakan sepatu. Untuk kemudian dirinya merasakan kedinginan dari sensasi salju, ia pun masuk dan menggunakan sepatu serta jaket. Lalu Sabina yang terlalu lama tinggal di hutan, ia pun melemparkan sebuah bola salju di kaca. Untungnya kaca itu tidak pecah. Dan saat mereka pergi makan es krim, Sabina yang terlalu senang dirinya sampai lupa dengan lampu merah, di mana dirinya langsung berlari tanpa peduli dengan lampu lalu lintas karena efek terlalu lama hidup di hutan. Sabi mag keine Regeln. Dan singkat saja, saat pertama kali mereka merasakan es krim, mereka semua terlihat sangat senang. Bahkan Christian makan es krim sampai ia pun muntah. Heimweh atau rasa rindu. Ketika malam hari, Sabina menangis karena dirinya rindu dengan kehidupan di hutan, di mana hal itu berbeda dengan Judith yang senang hidup di Jerman. Rasa rindu Sabina terus melunjak ketika ia melihat para hewan yang berada di sebuah toko. Lalu ketika Kaulus melihat ekspresi Sabina dan mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Sabina, ia pun mengatakan kepada Sabina untuk sabar karena mereka akan sebentar lagi balik ke Papua. Dan tentunya hal itu membuat Sabina terdiam karena dirinya tidak terbiasa hidup di Jerman dengan banyak peraturan, dan itu sangat membuat Sabina merasa jengkel. Singkat cerita, saat mereka balik ke Papua, mereka menggunakan sebuah perahu. Dan saat mereka masuk ke rumah, seluruh perabotan serta barang mereka pun langsung menghilang. Karena 3 bulan kepergian mereka di Jerman, Gohu menganggap bahwa mereka tidak kembali. Untuk kemudian para suku Fayu mengambil semua peralatan barang di rumah Kaulus. Lalu tak lama kemudian Boko datang dan membawa ekor buaya sebagai sebuah hadiah karena Kaulus serta keluarganya telah kembali. Di mana saat sedang menggosok jidat, Doris melihat kalung yang cukup mencurigakan dan mengelawakan. Vergeben lerne atau belajar untuk memaafkan. Saat Kaulus sedang membakar daging buaya, anak dari Boko mencuri potongan dari daging buaya. Satu hal yang menarik, kebanyakan suku atau orang hutan mereka sangat taat pada aturan, di mana bagi yang mencuri akan dihukum mati. Mendingan orang suku mencuri daging dihukum mati. Terus kalau para koruptor dikena hukuman mati nggak ya? Tidak, kehidupan kita berbeda, bos. Sollten wir ihm das Fleisch schenken? Ist das nicht auch unser Recht? Lalu Sabina yang ingin melihat temannya dihukum, dirinya bersama Kaulus bertemu dengan Boko, dan mereka pun membawa sepotong daging buaya. Lalu Boko pun memanggil anaknya Tabua, yang mana saat Tabua mendekat, Boko dengan kasar serta ingin membunuh Tabua. Kemudian Kaulus pun menghentikan dan mencairkan dengan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana mereka memaafkan Tabua dari kesalahan Tabua dan memberikan sepotong daging buaya sebagai tanda kalau mereka telah memaafkan Tabua.
Lalu Kalus bilang kepada Boko kalau bukan hanya kutukan yang bisa ia patahkan, tapi dengan hal-hal seperti ini juga bisa ia atasi dengan cara yang berbeda tanpa harus ada hukuman mati serta hukuman ataupun pukulan yang akan menimpa Tabua. Sontak kejadian itu membuat Boko sadar dan langsung memaafkan Tabua anaknya, dan tentunya itu merupakan sebuah pelajaran baru untuk mereka. Diejeit Verget atau waktu berlalu. Singkat cerita, mereka sudah dewasa semuanya, yang mana Judith kakaknya Sabina sudah kuliah di Jerman dan terlihat suku Fayu yang sudah sedikit berkembang. Kemudian Sabina yang dari bocah selalu bersama dengan Auri, nampaknya ia suka kepada Auri karena sesama wanita ibunya bisa melihat apa yang dialami oleh anaknya Sabina. Selain berkembang secara style dan fashion, para suku Fayu juga bisa bermain seni peran, di mana itu semua berkat keluarga dari Kalus yang mengubah pandangan mereka serta pemikiran mereka. Lalu saat Sabina pulang dari memancing, Auri mendekat dan memperlihatkan binatang peliharaan baru mereka yang diberi nama oleh Sabina, yaitu Wabu. Selain memberikan hewan, Auri juga membangun sebuah rumah di mana rumah itu akan selesai ketika Sabina kembali dari belajarnya di Jayapura, karena yang tersisa hanya sebuah atap yang akan dibangun. No one of you have learned. Satu fakta yang menarik, singkat cerita, ketika berada di Jayapura ternyata banyak orang luar negeri di sana atau di Papua, dan ini merupakan satu fakta bahwa perubahan di Papua karena kontribusi dari orang luar yang masuk di Indonesia, dan itu bukan Indonesia sendiri. Canda Indonesia. Bukan die Minuten gezählt, bitte Papa. Singkat cerita, setelah 1 bulan lebih di Jayapura, mereka pun langsung balik. Di mana saat mereka sampai, semua suku Fayu langsung menunggu mereka dengan wajah yang sangat sedih. Dan tentunya ada sesuatu yang terjadi, dan itu adalah terjadi kepada Auri. Sehingga Sabina yang mengetahui kalau Auri kenapa-napa, ia pun langsung pergi ke tempat Auri. Dan ketika sampai, Sabina serta keluarganya melihat Auri sudah terbaring, dikarenakan dirinya membangun rumah begitu keras hingga dirinya mengalami demam dan tak bisa ditolong oleh Doris, ibunya Sabina. Kepergian Auri membuat Sabina bersedih hingga depresi serta mengalami benci di daerah tersebut dan memutuskan untuk kembali ke Jerman dan menenangkan diri di sana. Ich hasse alles hier. Ich will nach Deutschland. Ich hasse diesen Dschungel. Allen atau sendirian. Kepergian dari Sabina membuat semua suku Fayu bersedih sehingga mereka menyanyikan lagu yang saya sendiri tidak paham. Singkat cerita, saat di Jerman, Sabina belajar di salah satu university di sana dan mempunyai beberapa teman baru. Namun, Sabina tidak pernah menceritakan masa kecil kepada teman-temannya yang ada di Jerman. Setelah selesai dengan sekolahnya, ia bekerja di salah satu kantor di Jerman, dan tentunya ia harus menyesuaikan dirinya dengan kehidupan barunya. Setelah berada di Jerman bertahun-tahun, Sabina terus memikirkan kehidupannya di hutan. Lalu saat sedang bekerja, tak sengaja dirinya mendengarkan lagu yang pernah ia suruh Christian untuk nyanyikan saat mereka pertama kali bertemu dengan Auri yang terluka parah di dalam hutan. Rasa rindu yang begitu besar kepada suku Fayu serta ibunya membuat Sabina pun memutuskan untuk kembali ke Papua dan bertemu dengan teman kecilnya. Di mana saat sampai, Sabina disambut oleh semua para suku Fayu dan menyanyikan lagu untuk kedatangan Sabina. Dan di sini anjir sedih banget cuy. Padahal gue sendiri tuh nggak paham lagunya, tapi musiknya tuh bikin sedih gitu. Kayak gimana ya? Kayak rasa rindu antar suku Fayu dan Sabina ini tuh pas ketemu tuh jadi pas, momennya tuh pas gitu. Rasa kangen antara dua dimensi itu digabungin jadi satu, jadi ya gitu, nggak tahu katanya apa, tapi itu aja. Kalau kalian udah nonton pasti kalian tahu di sini tuh sedih banget. Dan karena semua usaha dari keluarga Kalus, akhirnya semua para suku ini sudah tidak pernah berperan antara satu dengan yang lain dan memiliki pemikiran yang lebih baik dari sebelumnya. Tamat. Oke guys, sekian dari alur cerita film Jungle Child.
Jujur dari alur ceritanya sangat bagus banget. Dan buat keluarga Kaulus, saya sangat berterima kasih telah menjanjikan suku Fayu serta memberikan beberapa suku sebuah pengetahuan yang sangat baik secara pemikiran dan psikologi mereka. Sekedar info, Papua the best of the best daerah. Karena tadi saat saya istirahat record karena bunyi ayam berkokok, saya buka YouTube saya dan pengen konversi dolar Amerika ke Indonesia di YouTube. Kebetulan saya scroll cari mata uang Indonesia. Dan setelah saya scroll secara random, saya menemukan hal yang unik, yaitu mata uang PGK yang artinya Kina Papua Nugini. Kan kaget hamba, masa iya Papua kan Indonesia, kenapa ada mata uang sendiri gitu. Saya sebagai orang timur dan gak tahu akan info mata uang ini, saya cari tahu dong di Google tentang PGK atau Kina Papua Indonesia. Dan mari kita baca fakta beritanya sama-sama ya guys. Dikutip dari info berita terpercaya liputan6.com. Di sini, anjir kenapa bacanya kayak alur cerita bos. Oke, langsung saja kita baca yang biasa-biasa aja. Lebih untung warga RI di perbatasan Papua Nugini rela terima mata uang Kina. Dengar baik-baik nih. Oke, dengarkan saya baca. Penduduk Indonesia rupanya belum semuanya menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksi. Seperti pengojek motor di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, Disko masih menggunakan Kina, mata uang Papua Nugini, dalam bertransaksi. Nah, kalian dengarkan, ini dari liputan 6 loh. Walau tahu ada aturannya, tapi bukan tak menaatinya. Hanya saja rata-rata penumpang menggunakan jasa pembayaran dengan uang Kina. Kata salah satu pengojek motor perbatasan RI dan PNG, Disko Wisli Nali kepada Kabar Papua Ko belum lama ini. Menurut Wisli, penumpang kebanyakan dari PNG yang membayarnya masih menggunakan mata uang Kina. Saya terima saja, tapi setelah ditukar di loket penukaran uang asing, jelasnya Wesley mengungkapkan pendapatan dari hasil ngojek motor di perbatasan RI PNG Disko cukup besar apabila dikonversi ke mata uang Republik Indonesia menjadi Rp7.000 untuk 2 Kina. Bayangin loh, untuk 2 Kina ya. Pada hari pasar yakni Selasa, Kamis atau Sabtu hasilnya lebih banyak lagi. Biasanya pendapatan saya mencapai 100 Kina atau 350.000 apabila ditukar ke rupiah, kata Wesley. Nah, keren gak? Oke, pesan film ini versi saya hanya satu. Semoga keluarga Kalus selalu sehat di dua alam, yaitu bumi dan akhirat. Dan terima kasih kepada Kalus, Doris, Sabina, Christian, dan Judith yang telah membantu saudara kami yang berada di Papua dengan ilmu beserta semuanya. Sekian dari saya, Chanko. Mohon untuk undur diri jika ada kata atau bagian scene yang kelewatkan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Dan buat teman-teman dan saudaraku yang berada di Papua, kalian harus bangga. Salam satu jiwa, satu darah, satu Indonesia, dan NKRI harga mati. Hai, kenapa saya jadi demo kayak gini guys? Oke lah, jangan lupa subscribe guys. Bye bye, I love you guys.